Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike, saat ini saya sedang berada di kantor pusat Puskominfo, tepatnya di daerah Cemplang, Kecamatan Cimbung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini akan mengadakan diklat. Untuk lokasinya kita coba lihat-lihat, dan untuk pesertanya pun mari kita lihat. Karena masa pandemi, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi tetap hari ini kita sebenarnya rapat internal sekalian ada pembahasan sedikit pengetahuan mengenai jurnalistik, mengenai hukum ya, terutama paralegal juga. Jadi kalau berikutnya kan seperti yang kita biasa laksanakan, 2 minggu sekali itu kita pasti ada latihan, ada pelatihan, ada diklat. Mau orang media luar atau media kita sendiri gitu. Nah, kalau untuk bulan besok, apalagi kalau udah rapi gitu, nah di sini kan khusus per media kita selenggarakan. Mata kuliah ya, kalau di universitas itu sudah ada, ilmu jurnalistik itu sudah ada. Yang paling terkenal kalau di Indonesia ini Pancasila. Itu udah menjalankan. Oke, udah itu ISIP, itu ISIP itu udah menjalankan ya. Mana, bagaimana, bila mana atau kapan ya. Cuman dari A, B, C, D, E 5, W5, H1 itu mengapa? Nah, lebih bagus lagi apa? Kalau di Puskominfo itu ditambahin safety. Jadi artinya apa? Aman. Jadi ketika kita melaksanakan pelatihan jurnalistik ini, yang kita utamakan itu apa? Pelatihan itu tentang penulisan yang aman. Artinya apa? Kita tidak berbenturan dengan undang-undang. Nah, kita bahas sedikit masalah Bupati kemarin ya. Nah, di pelatihan jurnalis kita sedikit hari ini. Kenapa Bupati ngomong, oh ini ada jurnalis abal-abal? Apalagi? Bodrek. Sebenarnya kalau sekarang itu udah nggak ada lagi bodrek atau abal-abal itu. Kecuali wartawan itu tidak mempunyai media, Anda tidak ber-KTA, tidak mempunyai surat tugas, tidak mempunyai media online-nya gitu. Kalau sebagai pengganti media cetak, mungkin bisalah dinamakan abal-abal. Tapi kalau Anda mempunyai, nggak bisa juga. Di sini kan ada struktur media, ada struktur redaksi, ada alamat redaksi yang mereka bisa datang ke kita. Bahkan hari ini saya hadirkan orang pajak. Mana orang pajak tadi? Kabur? Belum? Ada. Nah, untuk apa? Bahwa kita bayar pajak, benar kan Bang? Bayar pajak kita. Nah, artinya apa? Kita berpartisipasi ke negara. Jadi jangan berpikir abal-abal gitu. Banyak juga yang pikir, kok saya nggak terdaftar di organisasi A, Dewan Pers atau buat apa? Kan kita punya Puskominfo, baju Anda itu baca. Yang logo orang tersenyum itu logo Puskominfo, itu Pusat Komunikasi Informasi Indonesia. Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia. Pusat Komunikasi dan Informasi. Coba pikir di otak kita, pusat komunikasi. Pusat artinya tahu? Tahu. Pusatnya komunikasi dan informasi di Indonesia. Udah tahu belum artinya tadi Puskominfo itu? Pusat komunikasi dan informasi. Tetap bisa kita utak-atik kan? Gak ada urusan kalau kasus didiamkan. Enak banget habis membunuh orang, 2 bulan kemudian diem, nggak mungkin. Atau maling, 2 bulan kemudian udah dia biarin aja, udah 2 bulan ini nggak ada. Dari dinas misalkan dari Pemda atau apa dinasnya, terus subnya di bawahnya ternyata melakukan kejanggalan misalkan, terus kita telusuri ternyata memang salah, kita naikkan itu berita. Ya, kita naikkan berita. Itu tidak dulu usaha ke. Setelah kita naikkan berita, tapi tidak berimbas apapun. Misalkan kepolisian nggak diam, misalkan diam, dari dinas itu sendiri pun diam, padahal yang berbuat misalkan mungkin diam. Kalau udah dinaikkan 50 berita itu mana ada ceritanya diam? Satu berita aja kita pusing bingung.
Misalkan di situ seperti itu misalkan terjadi. Tapi belum pernah terjadi, maaf. Didiamkan itu aja belum. Hari ini kita pertama memperkenalkan Puskominfo itu sendiri ya kepada kelompok media kita, di mana Puskominfo itu wadah bagi wartawan dari berbagai media. Jadi dasar hukumnya apa ya semua sudah dijelaskan oleh ketua tadi. Jadi selain memperkenalkan organisasi kita, Puskominfo Indonesia ini, juga kita memberikan pandangan umum, memberikan pengetahuan umum tentang dasar-dasar jurnalistik. Salah satu yang paling penting adalah di mana para awak media atau wartawan itu bekerja sudah pasti ada perlindungan hukumnya. Di dalam melaksanakan tugas, wartawan juga harus memberitakan sesuatu yang berimbang. Ya, jadi tidak bisa menyebar fitnah atau sumbernya nggak jelas, itu nggak bisa. Jadi pemberitaannya harus berimbang, sumbernya harus jelas, datanya harus akurat. Ya, jadi tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mengada-ngada gitu ya, mengarang-arang itu nggak boleh. Jadi datanya harus akurat datanya sebelum dinaikkan beritanya. Jadi yang lain adalah koordinasi antara media, antar media kita, koordinasinya seperti apa supaya tidak tumbang tindih, tidak mementingkan kepentingan sendiri. Jadi intinya soliditas wartawan di berbagai media kita satukan dalam wadah Puskominfo Indonesia. Saya rasa itu yang tujuan utama hari ini. Harapannya sendiri Pak untuk program ke depannya seperti apa? Ya memang kita harus harus maju, harus bisa menciptakan wartawan ya, insan pers yang profesional, mampu memberikan informasi pendidikan kepada masyarakat luas seluruh Indonesia, lalu mampu mengontrol semua kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan yang ada di desa. Nah, karena di desa ini banyak sekali program-program yang tujuannya positif. Pemerintah melaksanakan program yang positif di desa-desa, di tingkat desa, tujuannya ya sudah jelas. Masyarakat desa harus maju, harus sejahtera, kesehatannya harus bagus, fasilitasnya harus bagus. Semuanya harus serba bagus di desa. Jadi pemerintah banyak menurunkan dana desa. Kita harus mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada aparatur desanya juga demikian, para pelaksana di desa. Jadi jangan takut melaksanakan semua program pemerintah selagi dijalankan dengan baik dan benar. Jadi aparatur pemerintah itu menjalankan benar. Jadi wartawan ya itu tadi harus profesional menyampaikan program-program pemerintah di desa ini sudah benar dan sudah baik. Ada penyimpangan ya naikkan juga. Ya, jadi harus disampaikan bahwa berita baik, berita buruk harus disampaikan supaya saling kontrol sehingga program pemerintah berjalan dengan baik untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan beberapa pihak. Ya, Pimpronya atau aparatur desa yang punya kepentingan, tidak demikian, tapi pembangunan desa untuk masyarakat desa. Nah, itu ya. Untuk perlindungan sendiri Pak dari Puskominfo Indonesia ini seperti apa sih Pak perlindungan untuk wartawan?
maksudnya perlindungan hukumnya. Iya, segala aspek. Ya. Soal pemberitaan Jadi juga seperti itu. kalau perlindungan terhadap wartawan, kita sudah punya juga yayasan yang memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan jika wartawan tersebut ada terkait kasus tapi dengan kasus pemberitaan. Ya kita akan bela. Karena bagaimanapun juga dalam penyampaian berita tentu terkadang ada hal-hal yang keliru yang membuat insan pers kita keliru melangkah gitu ya. Tapi kita kan selalu kita berikan perlindungan. Kita punya yayasan yang bisa melindungi wartawan kita. Di samping itu tetap wartawan kita memang kita arahkan harus bekerja sesuai dengan semua aturan yang ada terkait dengan insan pers dengan kewartawanan. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak informasinya, Pak. Terima kasih. Dengan diadakannya kegiatan pada sore hari ini, menurut Bapak seperti apa sih? Dengan adanya kegiatan hari ini bagi kita sangat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Dan jelas akhirnya kita semakin jauh bisa mendalami apa yang harus kita lakukan di dalam jurnalis, dan kita akan bertindak seperti apa, sehingga pelajaran ini sangat berguna bagi saya pribadi, karena ini akan memberikan pengetahuan yang sangat dalam dan semangat yang berapi-api. Demikianlah kira-kira yang dapat saya terima dari hasil pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada statement. Oke, dengan diadakannya pembekalan jurnalis ini menurut Abang seperti apa sih? Oh, sangat megah sekali. Pertemuan di sore hari ini sampai tuntas, saya sangat mendalami apa yang dikatakan Pak Ketum tadi. Sangat-sangat bagi saya kagum dan menambah ilmu, menambah kekuatan dalam temuan ini, bisa mempererat hubungan kita sama-sama jurnalis. Begitu Pak yang bisa saya informasikan di sore hari ini. Rugi banget loh untuk rekan-rekan semua yang nggak ikut pelatihan tadi. Rugi ya? Rugi sekali, soalnya kenapa? Tidak mendapat ilmu dan kode etik dan tata cara untuk mengenai jurnalis, cara menulis berita dan cara-cara kita untuk meliput begitu. Gimana bro? Ya, rugi kan? Sangat rugi. Rugi ya? Yang tidak ikut diklat itu sangat rugi. Itu ketinggalan ilmu. Oke? Iya. Oke. Puskominfo Indonesia. Sukses selalu, mantap. Ya, Ketua Umum sekaligus pengelola salah satu website ini untuk wartawan sendiri seperti apa sih Pak? Jadi kalau untuk pengelolaan kita mengadakan biasanya ada juga diklat ya. Diklat seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi pengenalan jurnalistik, kode etik sebagai wartawan ya, undang-undang yang terkait tentang pers, tentang kewartawanan. Nah, di sana kita belajar juga tentang hukum gitu. Jadi wartawan yang ada di kita ini adalah wartawan yang udah matang, yang siap untuk diterjunkan ke masyarakat, dan mereka paham tentang kode etik, paham tentang hukumnya, paham tentang kejurnalisan, kewartawan mereka itu seperti apa. Mereka sebagai wartawan itu tupoksinya itu apa, tugas pokok fungsi mereka itu apa, sebagai social control, sebagai apa namanya ya, penyambung ya informasi dari masyarakat ke masyarakat lainnya, yang tentu saja anti hoax gitu ya tuh. Nah, jadi wartawan harus mempunyai ilmu, harus mempunyai pengetahuan yang luas gitu tentang berita-berita yang akan dirilis, tentang apa namanya kedepannya seperti apa. Begitupun dengan manajemen perusahaan ini juga kita dilengkapi dengan legalitas yang lengkap. Terus kita juga ada kewajiban bayar pajak gitu kan.
Di sana kita juga resmi berkantor, kita mempunyai asosiasi media, kita tergabung juga di kerjasama dengan pemerintahan, dengan lembaga-lembaga masyarakat, lembaga bantuan hukum. Jadi ketika jurnalis atau wartawan kita ini ke masyarakat, mereka itu sudah siap, mereka itu sudah dibekali dengan legalitas yang jelas, ber-KTA, berkantor, ada medianya gitu, ada redaksinya, ada strukturnya. Jadi kalau seandainya masih ada yang bilang bahwa wartawannya ini abal-abal, bodreng, nggak ada lagi yang seperti itu zaman sekarang. Di era keterbukaan informasi publik ini, wartawan-wartawan ya sudah memiliki legalitas yang jelas. Ya, kalaupun mereka tidak bergabung di asosiasi atau lembaga yang menaungi jurnalis, ya apa salahnya gitu? Ya, seperti kita tidak bergabung kita di tempat lain, tapi bergabungnya di mana? Di Puskominfo, Pusat Komunikasi Informasi Indonesia, yang menaungi, lembaga yang menaungi media-media, pemilik media, wartawan, pemimpin redaksi, dan semua yang pegiat media lah gitu. Dari berbagai macam media kita rangkul di sini. Nah itu kira-kira. Materi atau pemahaman apa saja sih yang diberikan di kegiatan tadi? Jadi kita pengenalan bagi yang baru itu sedikit pengenalan tentang organisasi biar paham tentang tugas pokok organisasi. Mereka diberikan pengetahuan tentang jurnalis, teknik penulisan berita, public speaking gitu, gimana cara berbicara, cara wawancara, cara memfoto gitu, cara memvideokan gitu kan. Mereka diajarkan termasuk cara pakaian, berpakaian, cara adab, cara menemui klien. Jadi kami ajarkan semua. Kalau sampai masih kurang ngajar di lapangan, keterlaluan, karena mereka ngikut pelatihan. Ada buktinya di mana, di daftar hadir, ada foto mereka di sana, ada videonya. Mereka itu diajarkan etika, attitude. Nah, kalau sampai mereka bermasalah di lapangan, itu masalah bukan dari mereka saja. Gitu. Jadi jangan juga medianya nggak dikenal, media terlalu gimana, bodrek atau apa. Nah, kenapa nggak sekalian Paramek iklankan aja lah obat-obat sakit kepala kan? Itu udah nggak ada lagi zaman sekarang. Abal-abal itu yang seperti apa? Mereka jelas bayar pajak yang lain-lain. Jangan juga lah dibilang abal-abal atau apa. Kantornya juga jelas di jalan raya, kantornya bukan di rumah. Nah itu pajak bayar. Jadi kalau ada yang bilang abal-abal atau apa, nanti kita somasi kapan? Ya. Perlindungan apa saja sih yang diberikan untuk para wartawan ketika menemui kendala di lapangan? Yang jelas kita koordinasi sama instansi pemerintahan terkait. Mereka dikasih KTA, ada alamatnya jelas, ada nomor PIMRED-nya, ada nomor organisasinya, ada nomor perusahaannya, nomor telepon perusahaannya. Mereka mempunyai surat tugas, surat penempatan di tempat-tempat di situ, ada kartu nama jelas, di KTA-nya ada, di foto profilnya pun mungkin saya sarankan ke mereka itu pakai foto profil media dan lembaganya. Seperti kita Puskominfo Indonesia seperti itu. Jadi apa? Mereka jelas di lapangan. Kalau seandainya ada benturan atau apa, kita akan bantu. Kita kompak. Wartawan-wartawan ini harus kompak gitu. Nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, harapan sendiri Pak setelah ada mungkin bagi yang melaksanakan kegiatan gelar diklat jurnalis ini, harapan sendiri Pak terhadap wartawan sendiri? Harapan saya kedepannya wartawan itu makin profesional, berintegritas. Jadi ketika Anda mempunyai berintegritas, mempunyai kemampuan, mempunyai profesionalisme. Di lapangan itu saya melepas Anda sebagai wartawan itu tenang. Oh, kalau seandainya ada masalah pasti dari orang lain. Nggak mungkin dari wartawan saya. Karena apa? Saya udah membekali Anda dengan pengetahuan tentang wartawan, pengetahuan tentang yang lain-lain. Ada sertifikatnya ketika Anda melakukan 2 kali pelatihan.
Nah, jelas gitu. Jadi jangan juga dibilang abal-abal, berani diadu lah. Gitu. Sama-sama.